Alah, kau emang punya sejarahnya. Ah, udahlah, kau ini nggak bawa data. Apalagi Palestina. Di dalam Quran aja tanah. Dalam Quranmu saja tanah itu miliknya Israel, bukan orang Palestina. Yordan itu Sam, itu dari Sam. Damsik. Sam tuh. Ngaco. Maryam itu orang mana? Iya, Maryam itu orang Sam itu. Sekarang Maryam orang. Jadi Maryam itu orang Islam gitu, orang Palestina, orang Hamas. Dulu bukan Islam, dulu disebutnya Milah Ibrahim atau Kata kita Milah Ibrahim itu itu artinya agama kafir, ngerti kan kau? Abrahamik, masa agama kafir Abrahamik gimana? Loh, agama Hanif itu artinya agama kafir. Itu dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menunjuk kepada orang-orang yang non-Yahudi. Loh, kenapa? Udah gak usah kemana-mana saya tanya. Maryam orang mana saya tanya? Iya, dia orang-orang itu kan, orang Palestina. Di mana dalam Quranmu Maryam orang Palestina? Bahkan Isa Al-Masih itu lahir saya tanya, Isa Al-Masih itu dikatakan rasul untuk Bani Israel, betul? Betul. Kenapa kau bilang rasul untuk Bani Palestina, saya tanya? Iya, dia lahirnya di Jericho kan, perbatasan Jericho. Ya, saya tanya, Isa Al-Masih itu untuk rasul untuk bangsa Palestina atau bangsa Israel? Antara Yerusalem dan Jericho, dia berada di situ. Untuk saya tanya itu. Saya tanya Isa Al-Masih itu rasul untuk bangsa Palestina atau bangsa Israel? Israel. Lah kenapa kau bilang Palestina, Maryam? Ya Palestina kan nama tempat. Nama tempat. Nggak bisa dong. Ibrahim ayat kan berkata apa? Nggak bisa itu. Tidak mengutus seorang rasul pun kecuali dari kaumnya, dari bahasanya masing-masing, betul? Ya kalau rasul iya betul mengutus dengan bahasa kaumnya, tapi kan dia punya tempat kelahiran dong. Di mana dikatakan Isa Al-Masih di Palestina dalam Quranmu? Nah itu dalam pohon kurma itu, di bawah pohon kurma sebelah barat kota. Pohon kurma, tetangga gue di sini juga punya pohon kurma. Itu di Amerika. Enggak, kan itu di Quran surat tunjukin pohon kurma ini. Rawedeng, aduh. Ya kalau rawedeng. Ganti nama tapi nggak ganti otak. Betul aja kau. Bukan rawedeng, ini lupa lagi. Akil. Iya, betul. Kau juga ganti nama, itu bukan Kristus kan tadinya namamu. Ini ngaco aja. Halo, selamat malam. Bayangin, mereka itu saking antinya karena didoktrin dari kecil, di brainwash anti Israel, teman-teman, sampai dibilang Isa Al-Masih itu rasul untuk bangsa Palestina loh. Emang betul itu dia. Bayangin, itu doktrin yang dari kecil, dari mereka lahir itu jadi ajaran di otak mereka. Jadi mereka itu benci orang Yahudi karena ngambil apa nabi-nabi orang Yahudi, teman-teman. Isa itu nabi orang Yahudi, utusan orang Yahudi. Israel. Bukan Yahudi, bukan. Israel ya betul. Kalau Israel betul. Kalau Yahudi Israel, itu kan suku bangsa itu Israel tuh. Israel. Iya Israel. Jadi Isa Al-Masih itu rasul untuk bangsa Israel dari suku apa lahirnya? Israel dia. Lah itu suku kan Imron dari suku apa Imron? Coba Imron. Dari suku apa Imron? Kutanya. Dari Imron. Enggak ada. Imran dari suku apa? Imran. Dia tuh kan imam di bait Allah tuh. Dia punya itu juga imam tuh, si Imran tuh. Imran itu bapaknya Maryam. Lah iya sama. Coba dari suku apa dia Imran? Aku sama. Imran di suku apa? Loh, masa nggak punya suku? Musa aja di tempatmu ya? Tidak, di Alkitab tak ada, di Alkitab Imron tak ada. Memang nggak ada. Kalau di kami di Quran diabadikan namanya Quran surat Al Imron. Keluarga Imron. Kita ada Bang. Di Alkitab tak ada, jadi tak ada.
Sama aja, cuman beda pronunciation itu Imron dengan loh. Jangan abang, jangan samakan, nanti orang itu nggak terima. Kata siap, itu memang perbedaan bahasa aja, logat itu cara Ya abangku. silsilahnya juga udah beda Pak. Iya bang. Sekarang saya Istilah aja tanya udah nih, beda kok. ini Pak Hamzah Abang. siapa sih, ini Muslim Kristen Pak? Pak Hamzah. Aku Islam. Maksudnya Iya gini. Bapak Abang. ngomong terus, ini belum waktunya, jangan motong-motong Pak. Tidak masuk aku kan biar nggak debat. Tak boleh kita samakan sama orang kita. Tak usah lah. sama Amran dengan Imron tuh sama, cuman di perbedaan apa itu aja pronunciation aja pronunciation. Ya kita sih sama abang, tapi orang itu nggak terima, itu bahaya itu. Nih kalau kamu kasih lihat ya nih ya silsilahnya nih, Oh, kumaha, jangan kumaha. kaget ya. Iya, kumaha kok so kumane. Ini dari Sirah Nabawiyamu nih. Ini kalau keturunannya ini kelihatan nggak? Ini kan di atas ada tulisan apa nih? Aduh, tulisannya kecil ya. Masuk ada orang Nih, baru. ini kan bagindamu. Ini kan bagindamu mana nih? Ini kelihatan kan? Baginda di bawah dong, di bawah dong. Kelihatan dong. Di bawah dong, paling bawah Ini Baginda. dari Ismail terjun bebas. Shoot. Enggak, Ya, itu kan nggak jelas. Ya. enggak jelas di mana itu Kalau pinggir-pinggirnya. ini dari bagindamu shoot. Dari Itu Ismail. pinggirnya apa itu pinggirnya Lihat Ismail grafis itu? garisnya itu loh. Lihat garisnya itu dari Ismail kemana itu? Itu tuh Langsung ke itu. Muhammad. Abang betul silsilahnya kayak gitu. Ada silsilah juga dari Ismail, ada juga silsilah di ke bawah lagi, ada juga seperti itu diagramnya. Ada, cuman itu nggak tertulis itu. Dia langsung nyolong keluar saja dia. Karena tak mungkin nanti tur sama sebelah juga bentur nanti. Enggak, sekarang aku tanya, memangnya Allah yang disembah Baginda sama Musa sama ya, Bang? Oh sama. Samanya di mana? Samanya Ya, ya, karena Allah Allah. itu Maha Esa, Bang. Allah itu Maha Esa. Satu-satu ngomongnya. Allah itu Samanya Maha di mana? Esa. Samanya di mana, Bang? Samanya itu Quran itu. Iya, aku kasih lihat ya, Bang ya. Ini kok ada siapa Dasdi? Oh, Pak Bombok. Shalom Mbak Bobo. Ada aja ini. Bombok. Ini ada. Pak Bombok. Tunggu dulu Pak Bombok, aku mau kasih lihat ini. Bapak Nih, pendeta kau ini lihat ada- ini ada- ya. Turun ya, izin turun. Jangan izin dong, kita lagi bahas ini. Mana Hamsa? Sini aja loh. Mana Oke, ini? lanjut. Yesus kau jangan ngopi-ngopi. Kau ngopi-ngopi melulu. Nih aku kasih tahu kau ya. Nih Allahnya pasti beda nih. Nih kau baca lah ya. Coba Amran itu dari mana dia langsung suku mana? Nah ini cuma nggak kenal Amran. Loh, Amran kan Lihat Imron. ini ya. Amran itu Dilihat nih. Imron. Daud berkata Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya, nggak pernah pindah tempat Pak ke Mekah. Ya, Tuhannya Daud ini. Ya. Emang Daud bukan untuk orang Mekah, tapi untuk sukunya di Israel. Kenapa Daud masuk di kitabmu? Lah karena Daud itu Nabiullah. Oh bukan, orang Allahnya udah ku kasih lihat beda kok ngaku-ngaku. Enggak. Ini. Daud itu nabi. Aduh. Daud itu nabi. Iya Nabi dia diberi kitab Pak Bobo Jabur. Majid. Daud nabi diwahyukan kitab Jabur. Iya betul. Terus dia diberikan kerajaan juga. Makanya Dia dijadikan khalifah sebagai raja tuh. Jadi Daud itu nabi sekaligus raja itu. Quran surat berapa ya? Kalau nggak salah Quran surat berapa? Lupa lagi ya. Al-Qasas atau Al-Imran. Al-Imran kalau nggak salah. Ayat 55. Daud itu diberi kitab Jabur. Pokoknya beda kalau kau baca nama 91 ya. Ini nih yang disembah sama Baginda ini. Aku kasih lihat lah ya. Kau nggak suka baca Daud kitab berkata haleluya. Kamu tahu nggak arti kata haleluya? Aku tanya. Di mana haleluya itu kitabnya orang-orang Yahudi, bukan Lu kata Zabur. Emang Zabur itu kitab apa? bukan Mazmur Daud, bukan, itu kitab Yahudi. Ya di mana kitab Zaburmu?
Ya kitab Zaburnya ya udah hilang Makan bersama. kambing. Dari makan kambing. Yang dimakan kambing emang kitab Zabur kan bukan. Loh bukan kan kitab-kitabmu pada dimakanin kambing kalau nggak dibakar. Itu mah kitab itu bahkan itu dari Kitabmu hadis. satu kalau tidak dibakar, kedua dimakan kambing. Betul apa enggak ayat-ayatnya? Ya itu Sekarang mah tanya kitab Zaburnya mana? Kitab Zaburnya mana? Aku tanya kitab Zaburmu mana? kitab Zabur ya ada dong di Palestina dong. Alamu mau menyang. Zabur kan Alamu mau menyang. kan lo pengikut Musa dan pengikut Daud itu masih ada zaman sekarang. Dia menganut milah Ibrahim, dia Abrahamik. Ngawur. Ngawur. Buktinya Abrahamik masih ada. Bapak Abrahamik. Bapak ini crazy kan? You crazy? Rambutnya mirip Sofian. Rambutnya mirip Sofian. Pak, sejak kapan Allah sama dengan Yahweh? Oh, kalau Allah dengan Yahweh ya beda bukan. Yahweh itu kan Yahweh itu kan Allahnya Israel itu. Iya, nggak sama dengan Allah toh? Allahnya Yahudi maksudnya bukan Israel, Allahnya Yahudi. Iya, nggak sama kan? Nggak sama. Orang dia itu iri kok. Hah? Iya, dia itu kan sesembahannya itu. Sesambahnya siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu siapa? Iya, dari suku Yehuda dong. Itu Yahudi kan agama itu. Yahudi, Ajaran Yahweh. Iya, Orangnya Yahudi siapa aja? Orang Yahudi siapa aja? Pak Bobo ini mirip Bu Sopi nih waktu on cam nih rambutnya. Parah nih Bobo. Orang Yahudi siapa aja, Pak? Bayang wajahnya Bu Sofi. Lu rindu sama Bu Sopi? Rambutnya kan kayak gitu. Cuman kan ini Mirip Pak Bobon sama Bu Sofi. Iya, rambutnya mirip. Tapi Emangnya Tuhannya Musa Tapi sama dengan cantikan Tuhannya Pak Bobon. Islam? Coba kalau yang belum Agama ngomong di mute sama. dulu ya. Berisik. Kalau yang belum Emangnya ngomong Tuhannya Muslim sama dengan Tuhannya Musa? Sama. Tapi Iya, sama, cantikan Pak sama. Bobon daripada Bu Sofi. Sama. Sama. Yahweh Elohe Hasbaot Yahweh Sikro. Ada saya bilang Allah Subhanahu Wa Taala situ. Itu kan Nama Tuhan Israel itu kitab Musa ini. Kitab Musa Tuhannya namanya. Loh, ini kitab Taurat ini lo gimana sih? Taurat Ini- orang-orang itu kan Yahudi orang Musa. Oke, coba kau tolong baca sama saya. Al-Quran Qiyas 18 ayat 69. Qiyas 18 69. Di situ Nabi Musa berkata, Insya Allah. Iya betul. Sejak kapan Nabi Musa berkata Insya Allah? Sejak Emangnya Nabi Musa pakai bahasa Arab? ya, memang dia lahirnya di Mesir, di tanah itu Madian, daerah Pakai Mesir. bahasa Arab? Pakai bahasa Arab? Iya, Madian itu termasuk Innalillahi wa inna ilaihi Acok Gogil. bangsa Madian atau itu Mesir itu kan bahasa Arab itu, Jazirah Arab itu bahasa Arab. Pak, saya ini dipanggil sama Suster Ros. Suster Ros bilang, pergi ke susternya Audrey. Ada pasien sakit malaria, tersiana, atau tropikangen. Dari tadi saya datang ke sini mau diskusi, Bapak udah kayaknya malaria plus 4 deh. Memang bangsa Madian itu atau Mesir itu memang berbahasa Arab, Semitik. Emangnya Nabi Musa bilang Insya Allah? Kita ngawur ini lagi. Coba kalau kau kalau kau takbiran, kalau kau di masjid panggilnya apa? Allahu Akbar kan gitu kan Pak? Betul nggak? Betul. Ya. Coba kalau kau pakai baca ini sama nggak? Shema Israel Adonai
Elohenu Adonai Ehad. Sama nggak? Ya beda, kan itu perbedaan bahasa, translasi. Sejak kapan Yahweh jadi Allah? Loh, kalau Musa itu memang nggak menyebut kata Yahweh. Emang di kitab mana yang menyebut kata Yahweh? Kitab Ibrani. Ibrani karangan siapa, Pak Bom? Itu bahasa orang Israel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, bahasa betul. Kitabnya Musa ditulis dalam bahasa Ibrani betul di Loh Batu itu, tapi Ya itu tadi kamu bisa baca. iya, tapi sejak kapan Musa menyebutkan Allah itu atau Allah itu sebagai Yahweh itu sejak kapan? Aduh. Saya tanya sejak kapan Musa menyebut Elohim itu sebagai Allahmu itu loh. Kok Elohimnya Israel namanya Allah itu loh yang gue tanya. Sejak kapan Elohim berganti nama menjadi Allah? Bahkan Firaun juga mengakui bahwa Tuhannya orang Israel itu ya Allah. Oke, sekarang saya tanya, kenapa di dalam Quranmu ada nama Yahya? Ada nama Zakaria, ada nama Isa, ada nama Elias. Iya. Itu nama-nama Kenapa? teoforik yang mengandung nama Yahweh di dalamnya. Yahya itu nama aslinya Yohanan, artinya Yahweh is gracious to me. Zakaria di dalam Quranmu itu nama artinya adalah Zakar itu mengingat, Yahweh mengingatku. Yahweh remembers me, itu nama Zakaria. Arti nama Elias apa? Artinya adalah Yahweh adalah Allahku. Itu nama Elias. Isa nama aslinya siapa? Yeshua, tadi kalian mengakuinya. Artinya Yahweh Shua. Yahweh adalah juru selamatku, Tuhanku. Yesus itu. Nah, Yesus. saya tanya, kenapa para nabi di dalam Quranmu menggunakan nama teoforik Yahweh dan tidak ada yang bernama Teoforik yang Yahweh. bernama Zakarullah? Kenapa namanya Zakaria dan bukan Zakarullah? Kamu tahu nggak nama teoforik? Nama teoforik kamu tahu nggak? Nama teoforik? Iya, Teo itu kan apa? Teo itu kan ketuhanan, ya. Nama Tuhan gitu kan. Nama teoforik tuh, kamu tahu nggak arti kata nama teoforik? Bu Sofi, Audrey, aku permisi dulu ya. Aku dapat pasien stadium 4. Oh iya, Saya iya, udah bilang kalau di room saya malaria tropicana plus 3 aku layani. Oh, iya. Kalau sudah sampai plus 4 aku kirim ke Edis TV. Teoforik itu apa itu teoforik? Ya, Ibu Sofi ke Edis TV atau Christian Prince atau Raja Debat. Kalau begini stadium 4 aku mundur aja. Mending aku saya cari jalan-jalan dulu. Iya Pak. Sejak kapan ya? Aku jalan dulu ya. Aku putar-putar dulu ya. Sejak kapan Allah Yahweh jadi Allah? Iya sayang. Allah amat ajang aja. Iya, orang yang kau sembah itu beda. Lanjut Bu Sofi. Bu Sofi lagi ngomong. Kemana sayangku tadi? Yang disembah Sayangku Musa, tadi kemana? yang disembah Musa, Abraham, Isa, Daud itu ya sama Allah. Oh beda, bisa aku kasih lihat. Beda menurut kitab Yahudi beda karena menurut faktanya itu memang Allah. Kalau gitu Musa menurunkan 10 tahun hukum Hukum. Taurat di mana? 10 firman Allah itu di mana? Ya orang-orang ahli kitab lah yang Nah, menyebut. masalahnya salah satunya jangan mengingini istri orang lain, jangan mengingini Itu kan berlaku orang lain. di zaman Musa. Enggak. Iya. Oh, masa firman Allah nggak kekal? Gimana sih abang nih? Jadi firman Allahmu nggak kekal gitu maksudnya? Firman Allah yang mana yang gak kekal? Ya ampun, ini mah kayak ya Lah, ampun. kenapa nabimu bisa Ya udah. memilih istri anak angkatnya sendiri? Kutanya. Iya, itu udah melanggar. Karena ada perintahnya. Loh, Iya, ada perintahnya. Kami nikahkan apa sih? Misalkan, sekarang saya tanya, kamu pakai otakmu sedikit yang waras. Loh. Menurut kamu, ketika nabimu melihat Zainab tidak berpakaian, dan dia sudah jatuh cinta sama Zainab pada waktu itu, dia menyuruh Zainab menceraikan Terdoktrin Zainab. nih oleh ulama-ulama hadis nih, mau hadis nih. Loh, itu ada di At-Tabari nggak? Bahwa Muhammad Lah. ketika mampir ke rumahnya Zaid, dia melihat Zainab tidak berpakaian. At-Tabari itu mengutip dari mana? Dari ulama siapa? Zaman Nah, saya Abbasiyah. tanya. satu. Nih, Lalu kawin. dikatakan kami kawinkan. Menurut kamu itu ayat itu dibuat sendiri oleh Muhammad tidak? Hah? Kamu pakai Enggak otak lah, sendiri. itu kan perintah dari Allah langsung. Dari mana kamu yakin Allah menyuruh Yakin. menginginkan istri orang lain?
Dari mana menginginkan. kamu yakin? Nih lihat nih, ini 10 perintah Allah. Jangan mengingini rumah sesamamu, mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan. Betul, iya betul. Sekarang saya tanya, berlaku. ketika ada perintah kami kawinkan, menurut itu pencipta apa buatan Muhammad sendiri yang sudah berhasrat karena pernah melihat Zainab tidak berpakaian? Dia udah jatuh cinta sama Zainab. Makanya Ibu Sophie ini terdoktrin oleh Bukan. Kamu pikir pakai otakmu. Saya lihat ceritamu aja. Saya Kenapa udah harus ngerti ayat dipikir buatan pakai Nabimu otak? sendiri. Saya membaca Quranmu saja, saya sudah ngerti. Ini ayat bikinan Muhammad sendiri. Ngerti kau? Makanya kau pakai otakmu. Mana ada kami kawinkan. Orang jelas perintah Allah, jangan mengini istri orang lain. Ngerti kamu? Ini berlaku untuk Oke, sekarang saya tanya, apakah Nabimu Muhammad melanggar 10 hukum Taurat Musa? Enggak, karena 10 hukum Taurat itu berlaku untuk Bani Israel. Siapa yang mengatakan demikian? 10 hukum Taurat Musa itu diturunkan dalam 70 bahasa manusia di dunia. Dan ketika hukum Siapa 10 ketika 10 Itu bahasa terjemahan. itu diturunkan dalam 70, bukan terjemahan. Kamu baca itu, bangsa Israel mendengar Allah berbicara dalam 70 bahasa-bahasa di dunia. Ngerti kau? Makanya di dalam perjanjian baru ketika hukum Taurat itu diturunkan dalam loh hati manusia, para rasul itu bisa berbicara dalam 70 bahasa manusia di dunia. Ngerti kau? Angka 70 itu adalah angka goyim di dalam gematrianya bangsa Israel. Makanya jangan nyontek. Udah kitab nyontek gak tahu arti kata Al-Masih. Iya, sabar dulu. Sabar Berarti dulu. jelas ya, Muhammad ini melanggar hukum Taurat Musa. Dia menginginkan istri samanya. Coba etimologi dari kata Al-Masih itu dari bahasa apa itu? Ini ada durian nih, aku lagi batuk nih. Adri lanjutin Adri. Aku lagi nggak enak. Iya. Ginzia, ini ya, ini hukum Taurat nih. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan Iya, sembarangan. itu Ya. keluhan. Oke, itu Dengar dulu. Kalau nggak kau turun ya. Jangan ini 10 perintah Allah nih. Jangan menyebut nama Tuhanmu. Kau manggil nama langsung. Gimana ini? Hah? Kau sebut namanya langsung. Ada bagindamu, kau panggil baginda. Ini nggak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan. Kau manggilnya apa? Langsung namanya kan? Bang Duran aja di depan. Kau udah melanggar semua itu ya. Nah ini Salam, si Bang. Agil ya, salam Agil. Iya. Belum tobat Agil. Ya percuma lah yang kau tampilkan kitab untuk berlaku untuk Bani Israel, bukan berlaku untuk umat Kau manusia. bilang awalnya sama. Kalau yang sama masa bisa beda begitu? Gimana sih Bang ini? Aduh ampun. Ya Allah, Sabar sih. Di dalam kitab Taurat Musa jangan bersekutu dengan jin. Nabimu dikerumuni jin. Ada pula dia bilang karena marah kalian. karena Di dalam Alkitab kitab Taurat Musa kita itu kita ini diurapi oleh Roh Kudus. Di dalam Quranmu kok diikuti jin korin. Parah kali sama agama jin. Iya, jin Tapi korin. agama jin memang. Loh, setiap muslim itu satu jin korin itu betul. Karena ketika lahir Udah berbeda Allahnya. Udahlah, itu udah fix lah. Udah berbeda. kalau Allah sama, kalau Tuhan berbeda, Bang. Karena Tuhan itu ada ribuan, puluhan ribu Tuhan tuh. Kalau Allah sama, Allah kan sang pencipta itu. Udah nih ada siapa ini Pak Baren. Ada siapa lagi nih? Majnun, ada yang mau disampaikan? Ya teman-teman ya, tidak boleh bersekutu dengan jin. Jangan mempersembahkan persembahan kepada jin. Kalian ibadah haji ke Mekah, ibadah hajinya naik haji sama-sama dengan jin. Kalian nanti masuk surga sama dengan jin. Nabi sholat dikerumuni oleh jin. Ya betul. Kalian Itu diikuti oleh jin korin. Ini agama jin apa gimana sih kalian ini? memang Allah itu menciptakan jin dan manusia. Emang katanya. Loh. Berarti kamu satu agama dengan agama jin, betul? Betul, jin juga ada yang beragama Islam, Angkat-angkat ya Godri. ada yang kafir, jin. Iya. Yang disebut agama si jin Bang itu. Duran aja deh aku kasih pasiennya. Bang Duran. Itu Agil, kalau sholat assalamualaikum kiri kanan itu buat siapa Agil?
Iya, itu kepada Yang ini. bocin. Bukan. Iya, dia kalau salam assalamualaikum bener, sama jin yang di kanan, assalamualaikum sama jin yang di kiri. Karena kalian kalau masuk rumah, kalian juga harus memberi salam kepada jin-jin di rumah itu, betul? Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul katanya. Emang Iya, dasar agama jin. memang kalau kita masuk kepada rumah suatu orang muslim yang kosong, kita harus mengucapkan assalamualaikum ala ibadillahi sholihin. Karena memang ada penunggunya. Yang makhluk halus tadi, yang jin tadi. Jadi harus mengucapkan assalamualaikum. Nah, makanya kamu tidak bisa memberi assalamualaikum tapi assalamualaikum, karena selain kamu memberi salam kepada pemilik rumah, kamu Assalamualaikum memberi itu salam kepada kepada manusia. jin koinnya. Kepada manusia assalamualaikum, tapi kalau ke jin itu assalamualaikum warahmatullahi. Loh, kalau lu lagi sendirian di kamar, lu sholat, lu nengok kiri nengok kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu buat siapa? Itu buat Kan nggak ada Allah. manusia. Kok buat Allah? Allah itu. Allah. Kiri ke kanan. Iya, karena Allah itu Tuhan Al-Masih Maghribi, Tuhan Barat dan Tuhan Timur. Dia yang Kenapa? Lalu kenapa nggak ke depan dan ke belakang? Kenapa cuma ke kiri ke kanan? Ya itu perintahnya Allahul Masih Maghribi wal Tuhan Barat dan Tuhan Timur itu ada di Quran. Bukan Tuhan Barat, Tuhan Timur, dua Tuhan. Betul nggak dua Tuhan? Bukan dua Tuhan, dia yang memiliki dua Barusan Ibu Sofi kena pelanggaran tuh. dua koordinat dia, Kok dua koordinat? Emangnya kompas Tuhan lo? Bu Sofi jangan menghujat. Karena kan matahari terbit di barat dan di timur, terbit dan terbenam itu, makanya Iya tadi turun harusnya. Allah itu. Hujat, kok mau hujat? Oh jelas-jelas kamu bilang iya kok. Apakah agamamu agama jin? Kok bilang iya? Gimana sih kalian sendiri yang mengatakan iya kok gue yang disalahin? Aneh-aneh kalian itu. Ayo teman-teman bantu tap-tap teman-teman. Iya. Kenal apa itu pelanggaran algoritma itu? Pagin sih udah nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mau diganti nggak Pak Duran nih? Nggak apa-apa sih, si Agil mau buat lucu-lucuan doang. Gin sih tapi orang Agil. baik sih dia. Aku mau nanya sis. Sebentar Pak. Ini lagi masalah jin nih ya. Agil. Muhammad itu mengikuti perintah jin atau perintah Allah? Ya perintah Allah, justru jin itu mengikuti sunnah Rasul. Jin itu yakin karena ada di Quran surat Al-Jin itu ada. Oh iya, dia nggak percaya hadis. Kalau di dalam hadis Muhammad berkata, itu memerintahkanku untuk berbuat baik. Iya. Gimana? Aku hanya diperintahkan untuk berbuat kebaikan oleh jin. Oleh jin. Iya. Di Dan hadis siapa itu? itu dibenarkan oleh Abdul Somad. Iya, oleh jin siapa itu perawinya tuh? Sahih lah. Kok perawi siapa? Ya, Orang udah sahih kok. Yang menyampaikannya itu siapa dia? Siapa? Abu Daud kah atau At-Tirmidzi atau Sunan Abu Daud? Ya lu mau terimanya yang mana dulu deh? Lu mau terima yang mana? Ya kalau itu betul, memang jin itu pernah memerintahkan Rasulullah untuk berbuat baik. Bukannya pernah. Muhammad itu selalu diperintah oleh jin, bukan oleh Allah. Muhammad Iya, itu betul. selalu disertai oleh jin korin ini, dan Muhammad berkata Iya. jin itu memerintahkan dia untuk berbuat baik. Jangankan Muhammad, saya juga ada itu jin yang selalu udah. melindungi saya tuh. Iya, memang kalian agama jin memang. Enggak, sekarang kita fokus sama Muhammad aja. Kalau lu mah gue kagak percaya. Berarti kamu Kenapa? benarkan? Oke, saya tanya. Muhammad berkata dia selalu disertai jin yang disebut jin korin, dan Muhammad berkata bahwa jin itu memerintahkan dia untuk berbuat kebaikan, betul? Betul. Iya, berarti dia mendapat perintah dari jin ini, betul? Iya. Kan jin itu kan selalu Lagi menyertai. kiri dulu. Yang membedakan antara manusia dan jin itu usianya yang membedakan. Kalau manusia kan tidak sampai 100 tahun, kalau jin itu ratusan tahun itu, dan dia tidak pernah tua tuh. Jin itu tidak pernah tua dia.
Nggak, lu pernah mikir gak dalam hidup lu sekali lu merenung gitu loh, kok gue bisa nih bersaudara dengan jin? Pernah mikir gak gitu? Pernah, dari perkataannya kan dia nggak pernah mikir, ketawa. Enggak, ini satu keanehan loh. Kalau lu mengakui lu itu bersekutu dengan jin, lu tuh harusnya aneh gitu loh. Kalau bersekutu dengan menyembah Allah itu boleh, itu namanya Islam. Tapi kalau bersekutu kepada kemusyrikan itu kafir. Iya, boleh. Tapi kan lu nggak pernah tahu, ala biril wataqwa. Iya, lu kan nggak pernah tahu jin yang misalkan nih jin yang bersama lo itu baik atau jahat kan lu nggak pernah tahu. Bukan baik jahat ininya ya perbuatannya. Misalkan dia bisa aja kan dia menipu lo gitu. Nggak Seolah-olah bisa, tuh karena dia harus pakai media kalau dia mau merubah wujudnya tuh. Karena jin itu kan makhluk halus. Oke, ketika Muhammad diperintah oleh jin ini pakai media atau tidak? Atau dia langsung memerintah kepada Muhammad? Ya kalau Rasulullah kan dia punya penglihatan kan, seperti panca indera gitu, bisa melihat. Penglihatan apa? Iya, Coba. dia mempunyai kecerdasan yang disebut patonah tadi. Loh. Iya. Yang bilang dia cerdas siapa? Yang bilang dia cerdas siapa? Ya Allah itu sendiri di dalam surat apa itu? Nabimu aja nggak bisa baca tulis, dibilang cerdas. Iya, nggak bisa baca tulis kok dibilang cerdas gimana sih? Kalau bukan nggak bisa, dia itu bisa membacakan. Bahkan di Al-Anbiya ayat berapa itu? Ayat 5. Ayat 2 itu dia membacakan. Iya, dia membacakan lembaran-lembaran. Al-Bayyinah. Iya, Al-Bayyinah betul. Al-Bayyinah kan artinya pembuktian kan? Buktinya bahwa Rasulullah itu tidak buta huruf. Tidak, tapi dia bisa membacakan. Bisa menghafal. Jin itu bangsa goib atau bukan sih menurut lo? Betul, bangsa goib. Lalu ketika dia diperintah ketika Muhammad mendapat perintah, berarti Muhammad itu bertemu jin itu dalam berupa apa kira-kira? Ya dalam penglihatannya secara kasat mata atau dia bawah alam sadar. Berarti jin itu bermanifestasi gitu maksud lo? Kenapa Nabimu pernah ketipu sama rajanya jin yang menyamar menjadi Jibril? Iya, itu kenapa tuh? Di hadis mana itu? Israiliyat gitu kan? Kok Israiliyat? Gimana sih? Itu kan tafsiran itu dari Islam sendiri. Al-Abiyat. Siapa itu? Al-Abiyat namanya, si putih. Al-Abiyat. Iya, namanya Al-Abiyat. Setan itu namanya Al-Abiyat. Al-Abiyat si putih. siapa? Si putih. Dia datang dalam rupa Jibril. Muhammad kecelek. Akhirnya Muhammad melafalkan ayat-ayat yang dititipkan oleh setan itu. Oh, lidahnya. Surat berapa itu? Al-Hijr ya? 2252. Al-Hajj ya, Al-Hajj. Nah itu gimana itu? Kata lu dia bisa ngeliat? Karena waktu itu Muhammad kan juga manusia, dia lupa berlindung kepada Allah. Harusnya membaca ta'awudz dia untuk dilindungi. Oh, dia lupa berlindung kepada Allah. Iya. Terus emang dia pernah berlindung kepada Allah? Loh, ya wajib lah berlindung, bertawud. Ya dalam hal apa? Ya dalam melakukan perbuatan itu harus bertawud dulu. Oke. Berlindung dari segala godaan setan yang terkutuk. Oke. Ketika perang Khaybar, dia berlindung gak kepada Allah? Khaybar itu perang apa sih? Yang diracun. Perang Khaybar, iya. Dia berlindung gak kepada Allah? Kalau diracun kan itu berarti bukan setan yang melakukan, manusia kan? Betul. Pertanyaan gue dia berlindung gak kepada Allah? Itu dari mana itu pembuktiannya kalau dia diracun? Oke. Kalau dia itu minta perlindungan Allah kan pasti melindungi dia untuk makan racun itu. Tapi ternyata enggak tuh. Gimana dong?
racun Iya. dalam daging itu. Jangankan diracun, orang di perang Uhud aja, perang apa tuh, giginya rontok. Iya, perang Uhud giginya rontok. Itu Padahal menurut katanya saya. malaikat di depan dan di belakang Muhammad, giginya Nabi. Iya. Lah itu buktinya kan Rasulullah wafatnya 4 tahun. Ya kan disiksa Nah, deh karena penyakit. Kalau minum racun detik ini juga mati bang. 1 jam ke depan. Aisyah bilang nih ya, Aisyah bilang aku tidak pernah melihat orang sesengsara seperti Nabi. Artinya dia sakitnya kritis gara-gara itu racun. Darahnya. Berarti ketika Yesus disalib itu dia mengucapkan Eli Eli Abastani itu. Nah, itu kan Mazmur. Mati di dalam keadaannya sebagai apa tuh, Kak? Apa tuh? Dia mati ketika dia weak. Matinya kan karena weak dia. Itu dari hadis siapa, bro? Janganlah. Aisyah. Aisyah. Buka hadis nggak bisa. Aisyah. Mana kau tampilkan dulu Enggak, pelan. sebentar. Oke. Muhammad lagi sakit keras aja nih. Muhammad lagi sakit keras aja. Dia sempetnya berpikir mesum. Dia mati di dalam kemesuman, di dalam kecabulan. Itu makanya Nanti kena PL lagi loh. ya Takut lagi sensi. itu subhat itu. Turan, loh, kau sadari Tuhan, kau telanjang Turan. Lu baca ya? Oke. Tuhan, Lu baca ya? telanjang. Ini hadisnya nih ya. Si M matinya karena apa nih? Si M. Coba lu baca. Lebih bagus lu baca Arabnya. Itu lebih bagus. Ngapain gue baca Arab ya? Itu kan udah ada Lebih bagus. terjemahannya. Lebih kelihatan. Arabnya lebih kelihatan. Posisi M itu lagi ngapain lebih kelihatan. Nggak terlalu mengkultuskan bahasa Arab karena bukan Ya bahasa udah, coba lu baca. Enggak, coba lu itu baca. aja. Siapa ini dari kami Ismail yang berkata, wah ini sanadnya aja nggak nyambung ini pada Aisyah binti ini pada Rasulullah. Itu kan yang menceritakan Ismail tuh, si Ismail ini siapa, perawi siapa dia? Sulaiman bin Bilal ini siapa? Hisam bin Urwah ini siapa gitu? Apakah dia orang Khawarij atau Syiah atau di zaman Abbasiyah dia bikin hadis tuh? Kira-kira ini bagaimana status dia? Kalau Bukhari kan dia cuman merangkum hadis-hadis. Iya, kan dia mensortir. Iya. Dari 600.000 disortir hanya tinggal 7.000. Dia memilih yang paling sahih. Gimana sih? Ya udah lu baca dulu deh. Coba lu baca. Ya, coba lu baca nih. Bacanya di sini. Di hari beliau Coba lu baca. berada di rumah Aisyah kan, di pangkuan Ya, Aisyah. beliau meninggal tepat di Betul. Ya mungkin betul bagi sebagian yang percaya pada hadis, tapi bagi sebagian itu Oke, betul coba nggak? lu baca dia kira-kira lagi ngapain ya. Sementara kepala beliau berada di antara dada dan leherku. Seharusnya ini leher nih, karena terjemahan bahasa Inggrisnya leher. Di antara dada dan leherku, dan air liurnya bercampur dengan air liurku. Lagi ngapain coba?
Ya dia akan menangis, itu bisa saja kan dia menangis kemudian bercampur Air liur. Lah, Air liur bukan air itu. tangisan. Lu kan orang-orang yang menangis terseduh-seduh itu mengeluarkan air mata dan air liur, bro. Iya. Itu loh jantungnya. Ya ampun. Jo, mata kamu gimana sih, Jo? Pontianak gabung-gabung juga dengan band-band underground, sering ikut festival, tapi kondisinya sudah